Pengalaman sama yang di-review anak baru gak siap. Ya serius kalau yang kena mental santai ya. Lu kalau 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 di-review tuh dan baper tuh mending berhenti deh. Soalnya emang lu tuh butuh di-review gitu biar improvement lu lebih cepet dan nggak. Di review itu gunanya biar lu gak asik sendiri, paham gak sih? Kayak portofolio lu tuh menurut lu bagus gitu, tapi gak bagus gitu, sampah gitu. Ya gitu sih. Itu bukan bukan ya kalau lu pengen bikin seni yang buat diri lu sendiri ya, ya nggak usah jualan anjir. Paham gak sih? Kalau lu mau jualan kan butuh portfolio buat orang lain gitu. Kayak setidaknya tuh ada standarnya gitu kan. Ada standar minimum bare minimumnya itu loh. Oke. So, oke, lu pengen ke karakter kan? Kalau mau ke karakter ya mending fokus ke karakternya dulu gitu dibanding dibanding background dan lain-lain. Jadi yang ini nih nggak penting sebenarnya, sangat-sangat nggak penting, serius nggak penting. Bikin Hmm? karakternya dulu, ya kayak misalnya tipos aja. Tapi detailnya kamu bisa push. Contoh ya, anatominya dulu deh. Anatominya kamu mungkin ini dari Basement nggak? Kalau itu ya dari code Ubas modeling. Ya, oke. Kalau lu modeling berarti mending lu ngambil Basement aja, lebih lebih bagus. Kalau untuk anatominya banyak banget yang di-push. Proporsinya juga emang emang nggak bagus gitu. Proporsinya lebih kayak ke kartun sih. Misalnya kayak tangannya kekecilan, kayak lehernya terlalu besar nih, lehernya terlalu besar, gitu kan. Banyak banget yang mesti kamu perbaikin. Jadi kalau dari segi anatomi aja udah banyak yang salah gitu kan. Lebih baik penting Ya. kamu langsung nge-push cara shortcutnya gini. Kalau kamu belajar anatomi itu lama banget. Mending kamu cari base-base yang udah bagus, kamu push bagian yang lain. Karena kalau pas di kerja itu kamu nggak akan ngehandle anatomi sama sekali, serius. Mereka bakal Hmm. mereka bakal pakai base-nya. Terus yang kedua, coba belajar bikin baju, tapi langsung dari Marvelous Designer, Cloth Simulation. Jadi jangan ya ini pakai modeling kan. Hmm. Ah, jadi pertama tuh coba pakai cari base dulu yang bagus, yang proporsinya bagus. Terus bajunya kamu simulate. Ini kan masih kamu sculpting. Banyak Iya, banyak model ya. itu. Coba kamu belajar Marvelous, terus nanti belajar sculptingannya. Belajar sculptingan tapi untuk di baju sama untuk di props. Banyak banyak banget faults yang nggak make sense sih. Mana sih yang tadi? Ini. Itu drippingannya. Ini terlalu fluffy nih. Hmm. Ini juga terlalu lembek. Proporsinya juga aneh. Terus juga ini terlalu polos nih. Terlalu kurang ketat. eh, ya kayak gitu lah. Kalau kamu pakai Marvelous itu bakal nyingkat waktu kamu. Itu poin kedua. Terus poin ketiga, ini mungkin kamu pakai rambutnya pakai apa? Partikel system. Kalau untuk di game jangan pakai partikel. Kalau untuk di game ya, coba kamu belajar Hmm. headcard. Itu yang ketiga. Atau kalau Ya. kamu pengen animasi, kamu belajar X-Gen. Itu catat aja semua. Hmm. Aku yang bilang catat ya. Oke. Pakai X-Gen. Terus yang ketiga itu rambut. Yang keempat skin. Skin udah oke sih sebenarnya. Oke gitu. Kamu ngerti teksturnya kamu oke. Kamu ngerti cara porse di sini, merah di sini gitu, merah di sini. Nah, itu yang kamu bisa di-improve lagi coba lebih ke realistik. Ini kan terlalu kartun nih. Kalau kamu pengen ngerjain ke realistik, ini nggak akan semerah ini gitu. Tapi kamu tahu dasarnya penempatan teksturnya kamu tahu gitu. Itu Hmm. kamu nilai plusnya. Coba kamu kalau untuk realistik karakter kan bakal lebih improve-nya lebih jauh ya. Nah, itu coba belajar texturing realistik karakter, belajar XYZ untuk muka. Ini sama kan sebenarnya temanya anak sekolahan juga. Tapi ini Iya. kayak eh teksturnya lebih niat gitu. Nah, ini karena proporsinya kamu kayak gini mukanya, jadi kebawa juga gitu kan. Ini kalau misalnya kamu texturing kayak gini, kamu implementasikan ke karakter yang kayak gini, it will be so much smooth gitu kan. Dan merah-merahnya kamu reduce, dia bisa kayak gini gitu. Karena modelnya kamu jelek, jadi semuanya tuh ikut jelek gitu. Saling komplement.
Kayak gitu sih. Oke, dari 3 itu aja deh. Dari 4 Itu itu mah aja. kalau Skip. itu gua Hah? kan nggak bisa gambar ya. Paling mungkin gambar cuma doang, apa gua harus improve nggak di gambar. Apa maksudnya? Putus-putus. Improve di gambar soalnya gue nggak terlalu bisa gambar. Improve di mana? Gambar gambar. Kan. Oh, nggak perlu. Gua nggak bisa gambar. Oh, Sumpah, gua tuh bebek sama apa gunung sawah gitu, sumpah. Ya Allah, gua nggak bisa gambar. oh, Iya, tapi 3D gua isinya konsep semua. Ini konsep semua loh. Ini konsep nih ini. Gua nggak bisa gambar, tapi gua konseptingnya di 3D. Itu beda oh, materi lagi gitu. Jadi untuk 3D artis yang nggak bisa gambar, nggak perlu. Yang penting otak lu jalan, sense of artnya. Dan sense of tuh macam-macam. Kayak misalnya nih, sense of art tuh kayak metal nih. Metal tuh bagian mana sih yang kotor? Bagian mana sih yang butuh bercak-bercak gitu? Bagian mana sih yang paling clean area mana? Terus bentuknya yang paling menarik tuh kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya ini strap nih, strap kalau ketemu kulit kan pasti agak-agak area ininya kan pasti agak-agak nyendol kan. Nah itu sense-nya itu loh yang mesti kalian latih. hmm, Ini ya nih tuh. Itu sense of art-nya gitu. Nggak perlu bisa gambar apa enggak. Paling itu aja sih. Gua oke, nggak bisa makasih. gambar sumpah. Iya iya iya. Oke, lanjut. Oke, Oke Bang, Adam. Yuk yuk cek. halo. Yuk masuk ya. Ayo Adam. Halo, harus surface artis ya? Iya Bang, lebih fokus ke hard surface. Nyambung sih, cuman nyambungin deh. Kita break down deh. Hmm. Oke, ada low poly nggak? Nggak ada Bang, itu cuman high poly-nya doang. Iya. Bentar, sebentar. Gua oke, nice. Presentasinya jelek sih dah. Ini Adam kan? Iya Bang. Adam. Presentasinya jelek sih. Oke oke, aman aja. Ya, jadi contoh yang ini ya. Ini nih terlalu banyak noise, Dam. Jadi orang nggak bisa ngeliat clear 3D-nya kayak gimana, paham nggak? Oh, oke. Iya. Jadi terus sama item lagi gitu. Terlalu nutupin. Kecuali metal lo kencengin. Baru ada kontrasnya gitu kan. Yang kedua. Terus ijo nih. Ijo lightingnya tuh jangan pakai ijo lagi kalau ininya ijo. Hmm, oke Jadi Bang. kena semuanya gitu kan. Kalau mau ini aja nih ijonya tuh di sininya gitu. Agak lu tahu sih kayak misalnya eh hijau ini tapi di sininya bukan ke flare-nya semuanya. Itu bakal nutupin gambarnya. Nah, ini lebih better nih dibanding yang tadi yang semuanya. Ini bakal kelihatan. Hmm, Kayak gitu sih. Itu cara presentasinya. Nggak perlu noise-noise kayak gini. Soalnya kan tujuannya kan emang buat lu kelihatan di 3D-nya ya. Orang lihat oh visualnya tuh kayak gimana. Ya yang tadi tuh mungkin beauty shot tapi agak kurang clear. Em, terus kapal. Anjir, bagus banget. It's good. Lu bikin sendiri? iya Bang, dari scratch. Oke, nice. Mantep, Dam. Keren. Eh, mungkin ini low poly apa high poly? Low poly. Berapa ya? Ampun Agak lah ya. 200 poly gitu. Oh, 200 oke. ribu. Anjir, gede banget. Mungkin kapal gua nggak bisa ngelihat topologinya sih, but oke lah. Selain itu, cuman ini doang. Ya sih, presentasinya aja sih, Dam. Oke, anyway, nih Decagon. Lu cari Decagon. Ini Decagon, untuk oke props, oke. ya. Presentasi tuh kayak gini nih tuh. Clear kan? Oh iya. Gak ada noise, gak jelas gitu-gitu kan. Tuh. Kalau mau item, tapi metalnya kencengin gitu. Dan background itemnya tuh beneran clear aja, solid gitu, nggak Hmm, usah macam-macam. Nah ini dikasih blur juga bagus. Jadi orang tuh langsung keliat matanya ke sini gitu, bukan ke yang lain. Paham gak? Itu yang main hmm, nampilin itu ya. Nah itu lu coba cari deh, props Decagon. boleh Bang. Thank you, thank Eh, you. gitu. Oke, dari lu sendiri ada pertanyaan nggak? Oh,
contoh presentasi yang ya kayak gini lah ya, Oh, yang oke. iya, iya. Ya lu cari pokoknya dari Decagon lah. Itu kan props juga Decagon. Itu. Oke, thank you bang. Lagi si Engon deh, Engon. Engon ada nggak orangnya? Halo Bang, ada nggak? Oke. Ini lu Engon ya? Iya, iya. Oke, ganteng. Engon, oke dari awal sampai sini nih, guys, kalau kalau gua review lu catet ya, biar nggak buang-buang waktu gitu. Jadi improvementnya cepet. Ini dari jelek banget sampai ke bagus, oke lah gitu. Nah, gua ngeliat dari yang terakhir aja deh, latest. Bang yang terakhir tuh yang di itunya file tuh. Cuma belum gua upload sih di ArtStation-nya. This one. Ini Anggara. Wah, creepy, Cuk. Itu mau gua tarik sih Bang. Salah itu. Cuma testing. Lu sih kocak sih, lu sih kocak. Ya, oke. Oke. Oke, gue fokus ya. Em, proporsinya masih aneh sih. Proporsinya masih terlalu, ya kalau misalnya lu incer cewek yang bodybuilder, pasti V-taper. Ini kan V-taper ya. Oh, lebih besar gitu bagian pundaknya. Proporsinya aja sih, kecuali emang lu pengennya kayak gini gitu. Tapi kalau untuk proporsi cewek yang slimmer yang gak kayak gini gitu kan. Terus apalagi yang bagian ini nih. Ini terlalu gede nih armnya. Bisa lulus slimmerin lagi. Ini kayak tukang jadinya kan. Kayak gitu. Gua Terus kayak ini tuh, cos lanjut. Cina tuh. Apa? Kayak cosplayer Cina gitu. Kakinya tinggi. Aha. Ya oke lah kalau emang lu pembelaannya kayak gitu. Cuman kalau di ya makanya lu nggak kasih referensinya kayak gimana gimana gitu kan. Oh, Itu ada sih. Bang. Ya, kirim. Terus baju gua yakin sih ini apa? Lu sculpting sendiri, simulate. Sculpting di Oke. ekstrak. Oke. Folds-nya aja deh dari yang pertama. Enggak, bentuknya aja dulu ya. Dari folds-nya terlalu banyak. Ini bisa kamu reduce nih. Bisa lu reduce. Lihat aja tipis, terlalu banyak. Kalau kalau mau bikin folds tuh ada patternnya sih sebenarnya. Kalau folds tuh, gitu. Oh, yang XYZ ya Bang. Ya, XYZ, coba pelajarin deh. Kalau ini kan lu tinggal garis-garis aja kan, gitu kan, gitu. Kalau mau banyak tuh banyaknya di area tertentu kayak misalnya nih di area ini nih, lu banyakin ini dihilangin aja. Ini lebih banyak nih, gitu. Itu folds-nya. Dan ini juga terlalu banyak nih, banyak banget, malah kayak spider web, paham nggak? Iya, iya. Ini hapusin aja, hapus, ini hapus, ini hapus nih, itu. Minimalis aja sih, nggak usah agresif banget. Terus juga kayak ini, di sini juga terlalu banyak folds-nya, gitu. Em, ini harusnya kalau lu mau folds tuh di sini nih, harusnya, gitu. Masa gini, ya nggak? Soalnya kan dia kan ke bawah ya, dripping ke bawah ya. Oh, di Iya, sini, ke bawah. di sini, di sini, di sini. Nah ini lu freestyle lah, folds kayak gitu. Oke. Di tengah tuh nggak ada folds, harusnya di pinggir. Jadi folds tuh logikanya kalau lu ketarik bagian yang kena gitu. Bagian yang ini nih di sini, ini hilangin aja. Itu kayak gitu lah kalau kalau folds. Terus thickness-nya mungkin lu bisa lebih tebel lagi ya. Karena terlalu tipis banget kayak yang sini nih. Terus apa lagi ya, men? Ini masih jelek banget kan di area sini. Em, ya masih belum jadi sih, gue bingung. Oke, paling itu aja sih. Lu mau nanya apa lagi? Lu mau nanya nggak? Iya Bang, itu yang render gimana Bang? Which one? Render yang mana? Oh, itu folder render tuh. Oke. Ini ada streamline nih. Jelas.
Oke, dari teksturnya ya. Teksturnya modelnya dulu deh. Modelnya masih terlalu minimalis sih. Kayak misalnya nih, ini ngapain nge-strap gede kayak gini? Ini kayak eh, army gitu loh. Veteran army gitu kan, strap army. Lah apa kayak ini kayak apa sendal apa sih brandnya itu Bata kali ya? Kayak sendal hiking, gak make sense. Terus juga ini apa kenapa tebel banget di sini? Look, ini biasanya buat tangan kan? Kalau untuk kaki tuh nggak setebel ini ya. Mungkin lu ganti aja desainnya sendalnya. Ini nggak matching sebenarnya. Terus banyak SIM lain yang nggak lu benerin. SIM-nya tuh jangan di sini. Kalau mau di sininya, di kakinya di sini nih. Jadi nggak kelihatan. Iya, oke. Dan sekarang lu kirim preferensi gitu. Seolah-olah gue yang salah. Cir. Se. Ini. Sabar. Gue compare ya, jadi bisa kelihatan di kanannya. Oke. Nih. Kalau konsepnya kayak gini, gua nggak akan bikin setebel ini. Dan lu baca konsepnya tuh salah. Ini nih nggak ada, strap ini tuh nggak ada. Tuh, lihat, kelihatan nggak? Harusnya di belakang. Ya Lu karena pengen nggak ada tuh bang. Jadi yang nggak di ada. atas tuh yang kayak nggak nyambung tuh. Jadi gua bikin aja sendiri. Kenapa nggak di depan aja? Dan kenapa tebel gitu? Oke, kalau misalnya lu pengen improve ya nggak apa-apa. Cuman jangan setebel gini gitu dan desainnya bisa lu ganti. Kalau paling make sense kan biasanya sini kan, depan gitu. Kayak bentuk strap tapi ini nih gitu. Oh, gambar gue jelek tapi konsep gue lumayan gitu. Oh, ini kakinya make sense kan daripada lu di samping kayak gini gitu sih. Dan jangan setebel inilah, coba cari lagi yang lain. Terus celana deh karena lu ada konsepnya kan, jadi konsep tuh cuman jadi patokan. Kalau konsepnya jelek jangan lu samain, paham nggak? Ini kan konsepnya jelek nih, nggak jadi gitu, belum jadi. Kalau diimplementasikan ke 3D ya jadinya setengah sama gitu. Ya folds-nya nggak ada nih. Ini kayak papan triplek kan. Lu bisa tambah folds-nya. Jadi konsep tuh cuman batasan, kecuali konsepnya emang udah beneran ada final render-nya gitu. Ada beauty render-nya. Jadi lu bisa jadi patokan. Kalau ini sekedar block out aja. Ini nih konsep block out kalau menurut gua. Bisa jadi finalize buat 3D-nya. Oh, ini aja lihat. Ini aja lebih jauh kan? Ke sini kan? Baca konsepnya aja bisa sampai bawah juga bisa sampai bawah. Kita. Nih, lihat. Celananya tuh kayak gini kan. Tapi yang lu bikin sangat berbeda. Lu tuh kayak celana pirate. Lu paham nggak? Tuh, pirate. Siluetnya jelek. Harusnya lebih ke bawah. Mondoy ke bawah gitu. Ini aja udah nggak sama gitu. Jadi pelajaran yang bisa kalian dapat untuk karakter artis, coba deh ngebaca konsep dulu. Konsepnya kayak gimana? Kalau lu pengen konsepnya kayak gini, samain. Kerjaan 3D artis itu sebenarnya cuman nyamain konsepnya aja. Jadi pas lu kerja, lu jangan seenak udel untuk ganti konsep. Kecuali buat portofolio sendiri gitu kan. Gitu. Jadi kalau lu belajar, junior belajar di karakter artis, jangan ngekonsep. Jangan ngekonsep. Lu tuh baru bisa ngekonsep itu pas udah lead. Paham nggak? Kalau lu udah sense-nya art of sense-nya udah bagus tuh lu bisa ngekonsep gitu. Lu ngebaca konsep aja nggak sama anjir. Paham nggak? Oh. Coba ditempelin sama Photoshop. Itu kemana-mana. Pasti siluetnya kemana-mana. Nanti kalau lu kerja sebagai karakter artis, lu tuh bakal disamain apa siluetnya. Jadi 3D lu kayak gini, nanti disamain pakai Photoshop kayak gini, coba di transparasi, itu beda. Nah, itu bakal dimarahin. Itu sih. It's very simple kerjaan untuk karakter artis. Paham nggak itu siapa namanya? Paham bang. Cuma itu udah pernah gua bikin ngikutin sama tuh celananya bawahnya agak lebar.
Ah, Cuma gue langsung kepikiran pas postingnya tuh, dia jadinya mepet bang. iya, ya ya bagian dalamnya lu lebarin ke samping. Nggak sebenarnya nggak masalah. Kalau kalau tiposnya mepet kan, gitu. Iya, maybe lah. Ya pokoknya ikutin konsep. Atau yang bagian dalamnya aja gitu kan. Lu kesampingin. Kalau misalnya gini nih, celana nih gini, misalnya kan dia gini juga. Ini ya nih, gini nih ya, lu adjust lagi ke sini. Lu masih masih belum ngomongin folds loh. Ngomongin folds lagi bakal beda. Jadi folds yang menarik tuh mungkin kayak gini nih. Gitu. Siluet ya. Jadi nggak gitu. Gitu doang. Nggak menarik. Ya, itu masukan Basmith tuh. Bener, kalau cewek tuh biasanya ngangkang kakinya. Jadi sepatunya tuh bakal lebih menarik. Jadi kayak kakinya tuh gini nih. Oh, lihat gambar gue jelek banget coy. Tuh. Paham nggak? Jadi kayak sepatu cewek tuh kayak gini. Sepatu cewek tuh gitu. Ya, thank you masukannya Basmith. Ya gitu deh. Oke, next ya. Paham nggak? Apa tuh? Paham bang, paham. Thank you, thank you. Yuk sama-sama. Jangan baper ya. Lanjut aja. Aman, aman. Ya. Jadi coba diketik masukan gua tuh apa aja gitu, dari baju, dari proporsi, dari pose, di celana, dari detailing falls itu banyak banget. Oke, lanjut. Em, Alan Wake. Halo. Halo Bang. Yo, ini punya lu ya? Ya benar. Oke. Lo Alan, lu pengennya surface apa vehicle? Hard surface ya. Harus surface ya? Nah, Props ya? kenapa? Ya props ya? Ya props. Oke. Oke, gua ngomong dari high apa? Ini tuh kayak ini low poly ya anjir. Ada low poly semua sih kerjanya. Em, Mungkin dari tekstur dulu Alan, PBR-nya tuh lu tahu PBR gak? Ya. Ya, PBR tuh masih mati sih Alan. Oke. PBR tuh kayak metalnya tuh nggak kelihatan kayak metal. Nih mati nih Dove. Terus yang glassnya juga gak kelihatan. Roughness sih juga gak kelihatan gitu. PBR coba dimainin deh. Jadi PBR itu bukan bukan satu material. PBR tuh coba misalnya nih metal. Misalnya lu ada objek, lu ada objek kayak bagian bagian spion deh, spion ya, spion gitu. Lu kasih noise kayak punya Alan nih, kasih noise kan, kasih pecak-pecak-pecak. Nah, noise-nya tuh lu masking, biar metalnya tuh lu masking. Jadi grooves-nya itu enggak metalnya tuh enggak segini metal semua gitu. Jadi bervariasi metalnya. Tetap aja semuanya lighting juga ngebantu sih. Kayak ini mati mati banget sih kalau menurut gua. Dan sama itu ya mungkin dari texture ya. Terus dari lighting, lighting juga kayaknya lu nggak pakai lighting sama sekali deh. Mungkin. Iya kan? Ya benar juga. Pakai sih lighting cuman kurang jago aja. Iya coba coba belajar 3 point lighting deh. Gitu. Shadownya juga nggak ada. Ya mungkin iya lightingnya mati jadi kayak nggak berasa gitu. Ini sebenarnya ada roughness sih. Lalu lah. Lebih di improve lagi aja, ini terlalu ya mungkin kayak basic color doang. Lu ngerender. Coba pakai marmoset dulu, belajar setup 3 point lighting. Itu bakal lebih bagus lagi. Itu dari texture-nya lighting udah, mungkin dari modelnya sendiri. Modelnya masih terlalu low poly. Lihat deh, ini kotak-kotaknya tuh. Itu memang sengaja kotak sih itu. Oke, sengaja kotak. Selain itu mungkin
Oke, modelnya masih kurang ke define sih. Ini kayak detailnya nih. Harusnya gue kasih kasih lihat Agni ya mobilnya. Mobil pickup itu bagus banget. Oke. Ya Udah, 3D-nya tuh detailnya tuh mungkin kebanyakan lebih lebih ke texture ya. Si agak ke flat sih. Coba deh kamu belajar defining mungkin dari 3D modelnya, 3D modelnya bisa kamu push lagi detailingnya. Terus dari texture oke, tapi bisa kamu belajar PBR-nya bisa di-push lagi kan. Kalau basic color-nya oke lah. Maksudnya kamu ngerti gitu cara painting ya kotor-kotorannya gitu kan. Grunge-nya kamu tahu gitu kan. Cara bikin apa minial-nya dapat ini ngerti. Gua belajar look dev deh, Alan. Oke. Ya, jadi presentasinya lebih lebih menarik gitu. Banyak yang mati soalnya. Paling itu aja sama low poly-nya deh kalau misalnya kamu pengen fokus ke game. Oh, ini ada low poly ya, anjir nggak nyadar. Ini masih kayak kayak animasi, Alan, bukan buat game ini, nggak optimize, jelek banget. Hmm. Ya kamu kamu mungkin nggak tahu perbedaan topologi game sama animasi. Jadi kalau ini untuk ke game, jadi jelek banget ini. Ini ke topologi modeling lah, ibarat. Lu kamu optimize, gitu sih. Kalau game tuh ya filters ya. Nggak juga nggak harus stress kok. Kuat juga bisa. Game tuh lebih optimize topologinya. Jadi perbedaan game sama animasi itu topologinya. Jadi tiap teks atau tiap edges kamu ada pertanggungjawabannya, paham nggak? Contoh nih, kamu kasih edges edges di ini, kita ngomong ke sini aja ya. Kamu kasih edges di sini nih, banyak ini buat apa gitu? Nggak kepake. Kalau misalnya kamu hilang, sebenarnya nih satu kotak ini, lalu kamu cuman butuh edges tuh. Aku screenshot deh biar nggak ngebullshit. Jadi kamu tuh cuma butuh anjir mana ya? Ini, 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 4 kan? Terus mungkin sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Udah, ini nggak ada ini, nggak ada hilang. Nggak butuh, atau butuh tambah lagi satu sini. Gitu. Nggak sebanyak ini, jadi bisa dioptimize. Terus sampai kamu sampai pikir-pikirnya nggak perlu. Itu ada pertanggungjawabannya gitu. Itu untuk game topologi. Untuk topologi game. Udah, paling itu aja sih. Oke, makasih Ada Mas. pertanyaan lagi nggak kamu? Dari kamu mau nanya lagi nggak? Masih bingung nggak? Bagian mana gitu? Kayak penasaran? Atau Mungkin, harus Porto deh? Gimana? mungkin bagian lighting sih harus improve. Soalnya untuk roughness dan metal sih udah tebal banget. Cuman lightingnya masih kurang lah. Iya bisa Jadi jadi. gelap. Iya, Gelap. iya. Setelah tak lihat lagi gelap kelihatan. Makanya jangan pakai blender, busuk. Iya, Tuh. sebagai blender. Oh lihat, pakai blender kan? Ngeyel sih. Ya, Andre coba Andre. Oke Alan, ada lagi? Itu aja? Itu aja. Oke, thank you ya. Yo, thank you. Lanjut ya. Azil. Blender nih anak Blender. Mana buktiin dong. Blender bagus gitu. Kasih lihat fotonya anjay. Oke, Fazil coba Fazil. Tes, Apa? masuk nggak? Masuk dong. Oke, Oke. Fazil. Oke, Fazil udah lama di 3D. Baru 7 bulanan, Wah, mantap. Umur berapa kamu? masih umur ya, 20-an lah. Anjir. Oke, jangan baper ya kalau aku kritik ya. Aman baik, aman baik. Oke. Jadi oke lah. Portofolionya masih gado-gado, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya awal juga aku jelek banget. Woi, portofolioku tuh jelek banget, Cok. Awal tuh kayak Mike Zawalski gitu. Kayak cuman pakai sphere, terus rambutnya mohawk, pakai 3D XX 2000 berapa gitu partikelnya. Jelek, coy. Gue kasih lihat nih ya.
Jadi gua pertama kali. Ini untuk orang-orang yang baru pertama kali itu jangan jangan itu baper gitu kayak karena lu baru mulai itu pasti jelek, percaya deh sama gua. Jadi lu udah ketemu belum? Lu sukanya di mana? Realistis Sukanya kah? di ini, di karakter modeling yang stylish gitu. Stylized, realis. Enggak realis. Oke, stylized ya. Kalau ini kan ya ini stylized tapi anime gitu. Sebenarnya marketnya ada gitu. Jadi lu 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 pilih any style kalau lu pengen gitu. Tiap style itu ada marketnya. Tiap lu hobi itu pasti ada marketnya, pasti kejual. Kalau lu suka lu push aja. Tahu nggak maksud gua? Jadi lu suka di props nih, tapi temen-temen lu pada karakter realis. Nggak mesti lu realis juga. Props juga pasti ada marketnya gitu. Jadi apa yang lu suka kejar. Contoh misalnya, lu anime aja, yang lain dihilangin. Oh enggak? Gitu. Jadi ini hilangin nih. Lu fokus ke anime selama 5 tahun. Lu pasti lu jago gitu. Ya, nanti lu bakal bertumbuh nih. Lu mau anime yang semi realis. Semi realis tuh kayak Overwatch lah mungkin ya. Atau pengen beneran stylized banget kayak Overwatch yang dulu atau enggak kayak Valorant lah. Atau ya emang ke anime. Anime kan banyak sekarang. Ke Bandai. Ada juga bisa. Jadi lebih ke situ sih. Nah, tahap-tahap belajarnya kayak gimana? Kalau gue saranin ke lu, jadi balik lagi, lu pakai base match anime yang udah jadi, lu sisanya nih, lu bikin karakter full complete. Paham gak maksud gue? Gimana tuh? Bangke lo. Jadi Jadi palanya doang, nanti sisanya kita lanjutin gitu. ya base match-nya aja. Ini muridnya bagus ya, Gus, ajarin Gus. Nih, misalnya ya apa ya? Gila. AI semua, Cuk. Contoh, lu ngambil konsep ini nih. Ini kan anime ya. Lu bikin sampai jadi gitu, sampai full. Jadi tapi base match-nya udah jadi. Lu nggak usah mikirin base match-nya. Yang lu pikirin base match itu ya paling lu tweak aja. Base match anime kan banyak nih. Nah, lu cara bikin cloth-nya, cara bikin aksesoris ya, tapi full jadi. Jangan kayak ini nggak jadi kurang kelar. Gue juga bingung ngejelasinnya gimana. Paham nggak? Coba fokusin ke situnya dulu. Jangan bikin kayak gini deh. Jangan capek-capek buat bikin kepala gitu. Kelamaan. Eh, eh kalau aduh, gua nggak banyak referensi stylist anime sih. Gua mau mention, lu tau gak sih? Nah, gue malah lebih ke sini sih. Aduh, ini realis ya. Ini kalau gue ambil referensi itu dari ini YouTube Kumu Blender namanya. Nah, ke sini nih. Lu bisa ke sini nggak? Fokus ya. Gimana? Game-game Cina HP gitu, iya. Ini, mas, lu cocok banget ke sini gitu. Paham nggak? Iya sih. Tuh. Iya, lu fokusnya ke sini gitu. Jadi jangan kemana-mana, jangan ke realis. Ini ada marketnya sendiri gitu. Ya ZZZ gitu kan. Tapi yang 3D ya Allah Tuhan. Gak nggak bisa ngasih contoh ArtStation-nya. Jangan anjir. Realis, cok, ya Allah. Ya, pokoknya gini lah. Cuman gua nggak banyak referensi artis ya, serius. Tapi lu paham kan maksud gua? Oke. Ada pertanyaan nggak? Yes. Nggak tahu ada tambahan PBR-nya. Jadi kalau bikin yang anime-anime gitu, gue belajarnya dari YouTube itu bikinnya word by word gitu loh. Jadi pakai art reference gitu, kayak nge-tracing gitu. Nah jujur bikin yang word by word itu lama, terus Ya, itu malesin modeling. dibanding sculpting. Ya, mending scouting, sayang. Hanya. Lu sekalian belajar ZBrush. Nih, gini nih. Paham kan? Nih, ini nih. Oh iya. Oh. Berarti lebih condong ke texturing-nya, lu pelajarin PBR ya gitu. PBR hand paint. Texturing-nya. Jadi fokus lu nih, notes dari gua ya. Gua bikin karakter dulu, high poly jadiin nih. Poly jadiin gini. Nanti bocor.
Apa sih yang bocor? Oke, Gue itu bocor. nah itu. Fokusin ke karakter yang udah jadi dulu, abis itu nanti texture-nya lu nge-tweak sendiri gitu kan. Yang kayak gini-gini. Lu cari deh, sumpah gua nggak punya referensi banyak. Anjing ini bagus banget. Sumpah ini bagus banget. Tuh lihat. Bagus banget loh. Coba deh gitu. Nih, bikin karakter yang udah jadi dulu gini, baru lu fokusin ke texturing-nya, PBR-nya. Oh, Unreal Yang punya kan. gue masih ngedam itu ya, masih dalam file semua. Iya, punya lu tuh kebanyakan whip, nggak kelar-kelar. Bener gini guys. Eh Gini guys, lu tuh kalau mau belajar, belajar yang efisien gitu. Bukan belajar yang goblok, yang lama. Belajar efisien tuh makanya lu butuh mentor gitu kan. Anjing, bridging gua mata banget. Jadi lu mau belajar tuh lu butuh mentor kan. Nah, kebetulan gue buka open 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 mentorship gitu selama 6 bulan. Anjir, gimana? Oke. Iya, jadi saran gua tuh pakai mentor. Jadi belajar lu tuh tahu lah lu harus kemana. Di waktu yang kalau lu tanpa mentor nih, lu belajar 3 tahun, nggak situ-situ doang. Kalau belajar di gua, kebetulan nih ya, kebetulan gua ada program mentorship. Tapi emang mahal sih, tapi worth it lah gitu. Banding lu belajar di kafe gitu kan, lamaan 2 tahun, dapat ijazahnya nggak kepake, terus lu lulus eh enggak anjir, nggak sampai Ubisoft gitu gitulah gitu. Jadi waktu lu proses dalam belajar tuh nggak kebuang sia-sia, ya nggak? Kayak gini nih, lu bingung kan mau kayak gimana? Nah, kalau lu ikut mentorship punya gua tuh, gua pasti tahu nih arahannya. Lu jangan bikin kayak gini gitu. Hmm, itu sih. Oke, lu ada pertanyaan nggak? Apa ya? Kalau anime itu bukan style yang terlalu gue suka sih sebenarnya. Gue Oke. sukanya itu style yang kayak Dua Dewa gitu. Anime tapi semi realis gitu dikit. Kayak Bang Kayak Dewa. apa? Oh, Bang Dew. Bang Dewa. Oh, Mas. Iya Bang Dewa. Ya udah, gua nggak paham sih maksud lu. Cuman gua paham maksud lu, cuman gua nggak ada referensi artisnya gitu, kebanyakan realis. But apapun style yang lu kejar, marketnya kok, percaya sama gua. Lu pengen style Fury juga ada anjir. Lu bisa juga gitu. Cuman ya itulah. Oke, ada lagi? Ngebantu nggak? Ada yang masih belum kejawab? Bantu banget sih. Ya, ya udah gitu-gitu aja sih paling menurut gua. Lu pengen style realis mau stylize pasti ada kok, ada marketnya asalkan lu suka gitu, dan jangan pindah-pindah ya, fokus aja gitu kan. Jadi proses lu belajar juga makin cepet gitu. Oke. eh oke, karena banyak yang nanyain anjir. Goblok. Oke, gua mau ngejelasin nih. Jadi eh, tahun depan nih mahal banget sih sebenarnya. Mahal banget sih. Gue juga kasihan kepada lu yang ikut mentorship ke ke ini gue promo dulu ya admin ya, anjay. Promo bentar ya. Jadi tahun depan itu gue pengen bikin mentorship. Nanti ada 2 nih, orang-orang yang belum pernah pakai 3D sama orang-orang yang udah pernah advance pakai 3D. Bentar ya guys. Itu harganya mulai dari 15 sampai 30 juta untuk dalam waktu 6 bulan. Jadi proses mentorship tuh beda dibanding kursus. Aduh, ya Allah. Gua bagannya tuh. Oke, gua login WhatsApp dulu deh, bentar. Jadi kalau mentorship tuh, lu bakal dicek setiap hari, lu bakal di guide sama gua gitu. Lu nyari mentorship manapun di luar negeri, mentorship
Hill, mentorship siapapun itulah, itu nggak mentorship sebenarnya. Itu tuh lebih ke course. Jadi lu nonton video dan sebulan sekali lu dapat mentorship. Jadi mentorship itu nggak setiap hari. Nah, kalau di gua tuh mentorshipnya bisa setiap hari. Jadi itu perbedaan gua sama yang lain. Dan ini untuk 6 bulan. Menurut gua ya worth it lah. Dibanding lu pergi ke kuliah atau lu nyari kursus yang lain, mending di gua aja gitu. Karena ilmunya sama-sama aja. Bahkan mungkin gua bisa lebih bagus anjay. Kayak gini kurang lebih nih bagannya, sorry. Ini masih berantakan ya. Tapi ini belum gua rapihin. Jadi untuk basic introduction, ini ada 2 nih, ada yang 15, ada yang 30. Dan tiap ini nih bisa dibagi 2 lagi. Jadi ini 3 bulan, ini 3 bulan. Ini 3 bulan, ini 3 bulan. Biasanya kalau yang ini nih, yang ini 3 bulan, high poly, ini materinya low poly. Paham? Jadi kalau untuk yang pertama dulu deh, basic introduction. Basic introduction tuh bedanya sama yang ini apa? Bedanya itu ini bakal dijelasin semua software-nya. Jadi kalau di phase 1, nih phase 1 untuk modeling. Ini untuk props by the way, untuk basic introduction. Ini ngejelasin untuk materi props. Kalau yang ini karakter. Jadi kalau yang advance, gua nggak perlu ngejelasin software-nya lagi. Paham nggak? Dia lebih cepat. Kalau ini semuanya dari yang pertama nih. Contohnya aja dari bulan pertama, week pertama itu ini nyariin konsep, kita ngerembuk dulu. Nah ini baru nih, ini materi, sorry, ini perbedaan private sama nggak ada private-nya itu gue jelasin. Kalau private itu yang mentorship. Di hari itu kita ngobrol bareng-bareng untuk feedback. Nah ini materi ini private, so on gitu. Kalau yang basic, yang gue bakal jelasin tuh software macam-macam. Ada 3ds Max, Rhizome, Marmoset, Substance, lain-lain lah. Jadi kayak gitu sih. Nah, untuk yang karakter, mungkin kalian yang pada interest ke karakter, di V1 unik sama aja kayak yang atas. Ini high poly dan ini yang low poly, optimizing topology untuk AAA games. Gitu. Jadi kayak kalau yang pertama nih, contoh week 1 nyariin konsep dulu, kita rembuk. Week 2 untuk ngejelasin software Andrew sama karakter-karakter untuk memilih base mesh gitu. Lu bakal dapat software baru, lu bakal dapat materi baru gitu. Ini untuk pemilihan base mesh. Yang ketiga, ini kita belajar Marvelous Designer. Ini juga private nih. Lalu yang ke week 1 lagi, masih Marvelous, refinement, bikin faults dan lain. Ini baru Zebras, holding, refining, exporting. Terus month ketiga lockout props, Z-Wrap, Create Hair. Semuanya tuh ini high poly, basically untuk karakter. Nah baru yang ini nih agak ribet ya, di low poly. Itu kurang lebih kayak gitu untuk breakdown silabusnya, by the way. Ya pusing. Ya gini. Kalau mungkin kalian nggak tahu background gua tuh 5 tahun kerja di AAA industry. Gua udah kerja di Blizzard, Riot, gua udah pernah kerja di Chaos Masons, gua pernah kerja di Prime Studio, Statue, gua pernah kerja di KFC, macam-macam lah. Gitu. Jadi lu bisa tahu kredibilitas gua gitu. Gua udah tamat lah sebenarnya, tapi belum tamat ke studio western. Di Indo gua tinggal kencing dapet gitu. Itu kalau kalian nggak tahu background gue, bayangin aja gue 5 tahun bisa dapat kerja di mana-mana, which is gue jago gitu lah. Gue mau bragging tapi Bismillah gitu, karena untuk promo aja anjir. Jadi kalau pertanyaan si admin ini, kalau setelah lulus mentorship masih cupu dan dapat kerja gimana? Salahin gue gitu, lu bisa refund. Seminimal mungkin lu pasti dapat kerja di Indo, garansi. Pengen di mana dari junior Indo, at least lu dapat kerja pasti gitu. Course gue ini mentorship ya, bukan course gitu. Jadi gue nggak ada video yang gue rekam, semuanya tuh bakal live dan rekam gitu. Jadi kalau misalnya materi ini gue ngajar, jadi kalau misalnya lu ke skip, lu bisa nonton ulang. Dan ini
Harinya tuh bisa lu pilih. Makanya kan namanya mentorship gitu. Jadi sesuaikan fleksibilitas apa yang lu bisa available kayak gitu sih. Oke, Halo mana? Bang. Halo. Yap. Ria, nunggu lama ya? It's okay, seru kok. Thank you. Nice information. Oh, ini sepuh nih. Mantap. Enggak juga sih Bang. Karena keberatan gak lu kerja di mana? Sekarang Baru kena layoff sih, baru beberapa hampir 1 tahun yang lalu lah. oh ya? Ya. Itu Lu pun mau fokusin kerjanya ke game? kenapa? Ini mau ke game ya? Pengennya sih, pengennya ke games. Oke. Oke, gua ada yang mau tampilin lagi? Belum gua lanjut sini. Duluan gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi gua start dari lu. Mungkin yang gua kelihatan nih banget dari cara lu look dev. Ini cakep banget badannya, serius. Lu ngerti cara texturingnya. Mungkin ya kalau gua berburuk sangka, lu pakai shader di Substance tinggal plek-ketiplek gitu, terus render. Enggak sih, Tapi painting juga, ada paintingnya juga. Ya itu gila sih. Ada. This is good. This is really good. Terus lu tahu cara ngerendernya, which is bagus banget. Lightingnya juga lu ngerti. Ya bagus banget. Ya ini cahaya di sini ini gelap, nice. Belakangnya juga ada backlight. Nah, itu proper kan. Lu paham gitu. Itu PR gua di lu lanjutin bikin karakter. Mungkin 2 aja cukup 2, tapi full sampai topologinya. Ya, simple itu. Lu ngerti cara render ya? Nggak usah di-push lagi. Sebenarnya kalau untuk yang karakter emang baru mulai sih, sebelumnya lebih ke props sama ya karakter kayak gini lah, song gini. Untuk karakter awalnya gua agak susah ya, kayak ribet banget gitu. Jadi lebih ke props, cuma kayaknya menarik juga gitu buat karakter. Ya, akhirnya baru coba sih itu dimulai dari kepala dulu. Sekarang ini sebenarnya ada lagi project itu bus up sih, jadi bertahap lah gua belajar. Oke. Ada yang lagi gua kerjakan bus up sampai badan lah sebenarnya. Oke. Kalau saran dari gua cukup busnya. Kan lu udah ada 2 nih. Iya. Kita sebagai HR, contoh gua HR ya. Gua mau ngeliat lu bisa bikin full karakter nggak? Karena lu kerjanya kan bikin full karakter gitu, bukan base up doang. Ini delete, keep clean. Top banget. Ikhlasin. Berarti emang fokus ke karakter. udah ke karakter aja gitu ya? Iya, jangan ragu, hajar. Dan bikin at least 2 lah. 2 nih kayak gini nih. Full karakter 2 kayak gini. 2 full karakter, oke. Gue yakin lu dapet kerja easy. Tidaknya di Malaysia lah. Bikin karakter. Ada topologinya jelek. Kalau gue yang ngajar, gue kasih topologi. Anjay, makanya ikut ke gue. Nah, keren banget, gila bridging gue. Nah itu. Yang gue kerjain sekarang itu ya kan bus up itu stop aja gitu, coba atau lanjutin sampai full body gitu ya? Iya, kalau gue sih jangan lanjutin. Enggak, soalnya kan ini WIP gitu lagi progress, gue kelarin, ya udah kelarin aja atau bikin project baru full body. Ini aja. Terus sama bikin project yang lumayan kompleks dan kepake buat game. Stylenya ya. Jenis karakter yang kepake buat game tuh buat kalian yang nggak tahu tuh kayak karakter medieval. Paham nggak? Kayak karakter knight, sorcerer, wizard, karakter steampunk, karakter RDR. Gitu. Karakter yang western lah, paham nggak? Oke. Ya. Jadi kenapa harus western, Bang? Karena banyak karakter yang emang banyak studio yang bikin karakter kayak gitu. Steampunk gitu ya. Ya, Japanese tuh jarang banget. Orang tuh pasti ngelirik karakter yang Japanese, Chinese gitu ya.
Iya, marketnya ke Chinese jadinya studionya. Nih, Western gini. Iya, Studionya banyak gitu. Jadi makanya kalau lu ikut mentorship, gue bakal ngarahin ya bagian mana gitu. Anjir. Ini kayak gini nih. Nih, Western kan, Knight. Ada game kan banyak yang Western gitu. Iya Kayak sih, iya KCD. sih. Ya logikanya ke situ. Banyak dipakai gitu. Contoh kayak misalnya gue nih sebagai studio Bethesda. Oh, lu karakternya kayak gini nih. Game gue kan butuh banget kayak gini ya pasti gue hire lu gitu. Kalau lu bikinnya Cina, Asian yang beauty ngapain? Nggak ada anjir game gue yang kayak gitu gitu. Paham nggak? Eh, Dibikin yang kayak gini nih. Ya, kalau untuk biasanya karakter kayak satu full gitu, berapa lama sih biasanya pengerjaannya? Oh oke. Jadi kalau untuk di studio bahkan standar Riot itu, lu bikin high poly itu kelar di 1 bulan. High poly 1 bulan. Iya. Sekompleks. Gue ambil contoh ya. Ya enggak lah, nggak mungkin. Enggak. Sebentar ya, sorry. Ini Superman aja ya, atau enggak ceweknya aja nih. Ini bikin gini sebulan. Sama kalau untuk low poly-nya itu jadi topologinya cuma 2 bulan, texturingnya bisa sampai enggak, topologinya 2 minggu, texturing 2 minggu juga gitu. Jadi seminggunya itu buat sebulan itu untuk low poly plus texturing. Jadi deadline itu cuma 2 bulan. Oh, high poly 1 bulan. Ya, rata-rata. Low poly, retopo sama texturing 1 bulan gitu. Iya. Oke. Itu. I see. Oke. Ada lagi? Iya, sebulan full day. Dari tanggal 1 sampai tanggal 28, 29 atau tanggal 1 lagi gitu. Ya karena emang yang gua Jangan kayak gini nih nggak kepake. susah diestimasi di waktu pengerjaannya sih. Nah itu udah itu standar industrinya. Oke. Deadline standar industrinya segitu. Standarnya segitu ya. Nih bikin kayak gini nih, tuh udah full lah. Ya, gua nonton ini di J-Hill sih, konten channel J-Hill gitu. Ya. Ini dia ngerjain setahun sih kalau nggak salah ya. Yap, emang beda. Ya. Karena emang ini untuk portofolio, bukan kerjaan. Oh iya sih benar sih. Dan dia juga ada kerjaan lain. Iya benar. Dia bisa bikin ini karena kalau untuk portofolio nggak ada batasan gitu. Iya, bisa kalau untuk lagi kerjaan, gitu ya. Iya, kalau untuk klien wajib. Jujuran aja, gue sekarang waktu prime dulu anjay, gue udah lama gak kerja ya. Gue bikin ginian ini seminggu, percaya nggak? Bikin ini seminggu. High poly-nya doang. Ini high poly ya? Oh. Ya enggak, lu anjing dia. Minggu gitu. Untuk workflow-nya biasanya gimana sih bang? Flow apa? Bikin karakter. Iya, karakternya. Ini, kalau lu awal banget, lu jangan coba-coba konsep. Jadi, lu cari konsep art yang bagus. Contoh, lu mesti sama konsepnya. Tugas 3D tuh mesti nyamain konsepnya. Misalnya lu pengen, lu tertarik bikin konsep ini bagus banget sih konsepnya. Udah ada. Kenapa bagus? Karena dia udah ngerender gitu. Full render, shadernya ada, lightingnya ada, shadownya ada. Jadi jelas gitu, lu ngebaca konsep tuh udah jelas. Okay. Konsep yang jelek itu kayak gini, line art doang. Nah, gitu. Ya itu materi sendiri lah, anjay. Kalau lu mau tahu bisa ikut kelas gua. Gitu. Jadi ini tuh lu mesti sama banget dari proporsi ininya, shouldernya, dari armornya, kepalanya juga mesti sama. Itu lu bikin portofolio itu mesti sama banget sama konsepnya. Jangan kemana-mana gitu kan. Karena apa? Karena pas lu kerja itu, lu mesti sama konsep artnya. Kalau lu ngebiasain ngekonsep sendiri di saat lu level lu di junior, lu kerja itu jadinya nggak kebiasaan untuk nyamain konsep. Logikanya kan gitu.
Iya, iya. Karena nyamain 3D sama konsep tuh ada tekniknya juga. Ada pengalamannya sendiri gitu. Tekniknya apa? Ya lu bisa bikin ini gampang banget karena front. Lu bayangin konsep artnya kan banyak kan yang 3/4. Oh iya, iya, iya. Nih kayak gini 3/4. Gimana nih? Lu bayangin pose 3/4 tapi lu bikin pose front. Itu ada tekniknya lagi gitu. Kayak misalnya nih, ya udah gue spill aja. Misalnya nih kayak di lu di 3/4-in samain, lu matching sama kamera, lu save kameranya tiap kali lu kelar kerja atau pas saat kerja, lu samain di Photoshop line-line-nya. Misalnya, ini gua simple banget contoh. Kayak Lu di lagi see-through gitu ya, Bang? Ya, see-through. Dan lu nyamain nih. Misalnya lu lagi bikin solder deh. Ini solder lu kan gini nih, misalnya lu bikin solder. Itu cukup per part atau keseluruhan gitu? Keseluruhan. Oh. Proporsi matching tuh keseluruhan. Oh, proporsi matching. Gak cuma satu part doang. Tapi ini gue kasih contoh. Ini misalnya ini 3D lu nih. Lu masih sama nih, matching sama Photoshop di gini nih. Tingginya sama nggak? Ini, ketemu ini sama nggak? Paham? Ini yang lancip sama nggak? Ini kan udah jelas banget. Dan lu kalau lu ngirim progres ke art director kayak gini, dan lu nggak matching, mesti revisi lagi. Memang harus sedetail itu ya? Maksudnya nggak harus nggak bisa. Itu. Nggak bisa. Kalau lu udah nyampe ke Western Studio ya, percaya sama gue, nggak bisa. Detail banget ya? Iya, proporsinya semuanya. Shouldernya off, chest armornya off, proporsi senjatanya off, dari gagang sama besinya juga off, proporsinya. Lu bakal kena feedback. Percaya sama gue. Segitunya. Makanya dari awal lu pada junior, kalau bikin portofolio 3D karakter, dari konsep aja, nggak usah ngakonsep sendiri. Jadi habit itu lu udah siap gitu. Itu sih. Oke, mungkin aman yang nggak? bikin struggle juga itu di technical sih, tapi itu beda lagi. Nah itu, technicalnya apa? Gimana? Ya misal kalau yang gua kemarin tuh apa namanya? Gua pengen coba apa sih? Likeness gitu ya. Nah kayak skin texture, detail skin gitu. Ya, itu gimana gitu, masih cari-cari gitu. Ya itu pengalaman lagi sih. Technical sih. Technical di substance-nya. Gua coba di ZBrush-nya sih, Bang. Oh, high poly-nya, lu pengen high poly? Iya, high poly-nya sih. Ya. Itu perlu nggak sih kita kayak skin detail itu di high poly-nya atau ya udah di ininya aja, di texturingnya aja. Oh perlu ya? Kalau lu masuk studio realis, semuanya tuh mesti di high poly-nya. Jadi di low poly-nya tuh lu tinggal tekstur. Tinggal tekstur tuh dalam hal kayak ini detailnya udah ada nih di high poly. Jadi heavy sama shadow-nya tinggal tweak aja di substance. Paham gak sih? Tinggal baking aja terus gini aja ya. Bukan, jadi detail yang di ZBrush itu tuh lu bisa manfaatin di substance-nya. Kalau lu flat di texture, itu jadi jatuhnya bakal flat juga. Dan siluetnya mati. Iya. Kalau lu ngikut mentorship gua, anjay, kelas banget. Nih, topologi yang lu mesti dapat di AAA itu kayak gini nih. Nah ya. Anjing. Gua ke delete ya. Nih, tuh. Detail kayak gini, lu bakal dapetin gitu. Optimizing-nya. Detail-detailnya gitu kan. Nah, lu cara bikin biar cembung, kasih crossface biar bagus, terus cara ngedetect gini. Terus vertex-nya juga lu mesti samain biar nggak bopeng macam. Nanti bisa kayak gini nih. Ini low poly loh.
Di siluetnya tuh dapat semua. Tuh. The guys. Kurang lebih. Tacis ya? Oke, Tacis dulu deh. Tacis ada orang nggak? Tacis. Ada. Halo. Halo, Tacis. Halo. Sorry nunggu lama ya. Banyak banget orangnya. Ada apa? Oke, ini punyamu ya? Iya. Oke, kenapa ketawa? It's okay. Malu pakai Google Docs sendiri. Ya, next time our station. But it's okay. Kamu baru pengalaman itu di 3D kerja deh, coba singkat aja biar aku tahu deh. Iya, aku udah sekitar 2 tahun kerja di kreatif di Roblox. Tapi low poly, Kak. Roblox tuh apa sih guys? Itu studio ya? Gue nggak tahu dah. Apa sih itu? Iya. Itu Roblox. studio game. Kayak game platform. Ayah tuh Bang Nanda silakan bisa menjelaskan. Itu legit studio gitu, studio game, platform game bang. Jadi kayak kita tuh bisa buat game di dalam game gitu loh bang. Oh ya paham itunya. Tapi kalau kerja itu berarti kan ada company ya gitu. Iya. Itu kamu dapat gaji gitu full time? Enggak, aku freelance. Oh oke. Sumpah anyway. Kurang update. But oke, lanjut ya. Oh. Kalau menurut aku nih, ini kamu pakai apa? Kamu udah terbiasa Unreal ya? Oh bagus banget. Iya, itu pakai Roblox Studio. Oh, Roblox Studio. Ini mau kirim videonya di Google Docs, cuma nggak bisa ternyata. Oke. Coba aku kasih feedback ya. Oke. Jadi gini, proporsi kamu dalam bikin karakter bagus banget. Gue paham proporsinya. Paham gak sih? Kayak bukan hasil, ya bukan ininya loh poly ya, tapi proporsinya kamu ngerti. Kayak tentakelnya ukurannya segini, kepalanya segini, topinya segini. Kamu paham gitu. Itu komplimen. Yang kedua, VFX-nya bagus lah. Bikin ini bagus banget ya. I don't know kamu bikin di mana, but itu bagus gitu. Yang ketiga mungkin materialnya oke. Nah, saran aku nextnya coba kamu masuk ke lebih realis. Realisnya tuh bukan dalam mungkin ditambahin deh poligonnya, bukan realis ya, tapi stylenya tuh tetap stylized. Tapi formnya itu kamu bikin lebih form kayak gini loh dibanding low poly. Karena menurut aku satu-satunya market yang paling limited tuh ya cuma ini doang gitu. Sisanya tuh yang ini tuh sangat limited lah. Ih sumpah gue bingung banget cuy. But anyway kalau misalnya kamu ke fokus ke sini terus dan misalnya ini tutup bangkrut, I don't even know what this call. Kayak jadi bakal susah kamu untuk ngeplay-nya gitu kan. Ini sangat-sangat niche banget lah marketnya. Alangkah lebih baiknya skill yang kamu udah dapat dari ini, kamu coba improve lagi ke 3D yang lebih beneran 3D gitu. Poligonnya lebih tambahin. Ini, aku kasih contoh, aku punya referensi. Kalau kamu join di studio ini mirip-mirip tau. Really very old. Sama kan? Ituannya itu loh, maksudnya cuteness-nya gitu kan, warnanya juga sama. Coba kamu bisa dibikin 3D kayak gini. Paham gak sih masalah aku? Lebih di-improve lah. Dari dalam bentuk poligonnya. Jangan sangat low poly kayak tadi. Kayak gitu sih. Karena marketnya beneran sangat tipis gitu. Misalkan kamu udah gak kerja di situ, susah lagi ngeplaynya. Tapi skill yang kamu udah dapet
ya bisa kamu tetap kepake. Contohnya ya kayak dalam paket teksturnya, cara bikin dia cute-nya kayak gimana, itu tetap kepake gitu. Dan mungkin kamu nggak tahu sama sekali tentang apa topologi game gitu kan. Jadi itu belajar lagi. Itu sih cara bikin gini nih yang ini nih. Tetap sama kan cute-nya. Tapi ini 3D gitu, polygon. Coba belajar ZBrush, coba belajar polygame. Texture kayak aku yakin kamu bisa gitu, punya sense-nya. Karena dari punya kamu udah oke. Ntar, apalagi yang ini nih. Ini look dev-nya juga bagus. Kayak gitu sih, guys. Eh, kamu ada yang mau nanya nggak? Bingung ya? Pasti bingung sih. Kira-kira kalau misalnya aku ke industri, nanti artnya tuh kayak stylenya kayak siapa gitu. Soalnya aku pengen butuh panutan gitu loh buat nggak jadi referensi stylenya nanti. Kamu sukanya apa? Realis kah? Dari kamu sendiri, kamu pengennya tuh kayak gimana gitu? Yang stylish yang kayak tadi? Atau kamu mau realis? Kayaknya stylish kayak tadi deh, yang kayak pen gitu. Gini, Iya, ya kayaknya masih bingung. aku masih bingung soalnya. Eh, Nih kan ini simple banget ya high poly-nya. Menurut aku ya. Ini simple banget, tapi teksturnya oke kan? Ini bisa implementasikan ke kamu kan? Teksturnya ribet, kayak pop gitu, tapi 3D-nya nggak terlalu susah. Ini kamu bisa masuknya ke style kayak gini. Berarti lebih fokusnya ke teksturnya. Hama ya mungkin ini juga bikin high poly-nya gitu. Coba kamu ke ya ini kan misalnya gini. Terus Overwatch, udahlah paling gampang Overwatch aja deh. Ajarin. oh iya. Ya kan? Mm, Nah, kalau kamu ikut mentorship aku bisa nih bikin kayak gini, aku ajarin kamu gitu. boleh. Ya kok iya gitu. Jadi bisa bisa kamu bisa belajar bikin high poly-nya juga, kamu bisa belajar game topologinya juga. Karena game topologi itu untuk sekelas triple E, kamu nggak akan dapat materinya kecuali kamu kerja di Malaysia. Gitu guys, paham? Tuh, ada pertanyaan lagi nggak? Paham, Kak. Tidak ada, Kak. Paham. Itu tolong jangan umur umur berapa sih? Kamu? Aku masih 18. Ya Allah. Bisa lah kalau ikut 3 bulan 4 bulan udah jadi senior tau. Kalau belajar terus mah mungkin kayak 18, 19, 20, 21, 22. Masih muda banget, bisa lah. Bisa. Gitu. Masih jauh banget. Ini berhenti aja, nggak usah bikin kayak gini lagi gitu. Karena marketnya sedikit. Percaya sama aku. Itu cuman ada sekarang aja gitu. Ini nggak ada yang kepakai lagi yang kayak gini-gini. Like, lu bisa improve buat yang kayak gini. Buat yang kayak gini. Ini konsepnya. Ini gampang loh, aku bisa. Ini super gampang. Gitu. Oke, next ya. Absen yang umur 12 tapi masih cupu. Saya saya juga. Kasih ya, Kak. Ya sama-sama. Masih panjang, iya masih panjang banget umurnya. Apalagi cu, Marathon Live Bang Habib. Apa sih poli ya? Duh, prop saya bukan karakter. Review Venomnya Chris bang. Apa? Venomnya Chris. Iya. Goblok. Mana orangnya mana? Mana? Ada gak sih? Apa yang lucu? Apa sih si ini? Chris? Chris siapa sih? Billy Christian. Christopher Go. Di drop. Chris. Masih drop. Gue Aduh. tadi HP. Biar gue yang drop.
Surface props kalau kayak gini mending nanya deh apa yang mau ditanyain. Karena gua nggak ada referensi sama sekali untuk props kayak gini. Udah bagus banget sih soalnya. Ikut di review. Halo, cek cek cek. Yo, what's up? Halo bang, Yo, gimana? mau nggak bang di roasting? Apa anjir? Bukan Itu yang pertama dan kedua tuh itu yang paling terbaru tuh. Sisa yang kemarin. hmm, bagus, Cok. Apa, Cok? Gua nggak ada. Waduh, Hmm, iya bukan industrinya gue juga. Opoli oke. Kalau Opoli nggak nyatu ya. itu di cat bang. Jadi kebetulan kan proporsinya kan untuk portofolio kan. Jadi apa yang kata Bang Habib tadi. Jadi kalau misalnya buat portofolio tidak ada batasan. Hmm. Ya udah nggak ada kok. Rendernya juga udah bagus. Waduh, oke. Thank you bang. Yo, sama-sama. Nah, Christopher Goh ini di ban ya guys. Report kalau perlu. Oke, gua review. Nah ini karakternya. Review yang batu utamanya bang. Chris. Oke, Hypoly nih, gue menarik. Lu nggak ada sculptingnya lagi ya? Jadi gue pengen ngeliat lagi sih. Nggak ada. eh, hmm, gue nyari kelemahannya guys, santai. Oke, Chris. Mungkin dari hal-hal yang nempel sih, lu kurang attention ya, Chris. Ya misalnya nih Koko kesini nih, iya. Kasih impact aja, Chris, biar lebih dapat artnya. Gitu. Atau kayak lu, ya mungkin karena batu ya, impactnya dikit ya. Ada gitu tipis banget. Atau enggak kasih lu yang ini nih, nempelin gitu loh ke batu gitu. Paham kan? Lipet gitu. Itu udah males banget detailnya. Itu yang kedua, itu yang pertama. Mungkin ini juga sih. Ini tuh mungkin bisa diimprove lah. Ya, yang ini nih. Masih shit yang kotak ini. Lu lazy anjir, kayak yang ekstrak doang, maybe. Ya tuh apa sih sebenarnya itu? Nggak tahu itu apaan. Najis. Yang putihnya itu yang buat nge-shoot web kayaknya deh. Iya. Kalau perlu lu implementasikan kayak yang belakangnya aja sih. Yang mana sih? Oh iya, Kak. Lebih bukan ke flat gitu, tapi lebih ke ini nih. Kan agak blobby gitu kan. Nah. Kayak ada transisinya gitu. Ya, dan dibikin blobby gitu. Ini kan kayak ekstrakan, lu kasih tambahin ini gitu. Ya, kayak paper lah jatuhnya. Kertas. Iya. Easy work. Wah, anatominya anjing sih, bagus banget. Suka gua. Bulky, setiap form di sininya juga solid, kelihatan. Bagus banget. Gua no comment lah. Enak gitu, kayak nggak kasar gitu, paham gak sih? Ya tiap transisinya tuh lu nggak pakai dem standar yang tajam gitu. Lu di sculpting juga mungkin. Ya, atau di smooth tiap transisi anatominya, formnya. Ya, mau niru Panfilova. Yang cewek itu? Iya. Yang Beauty and the Beast. Beauty and Beast-nya ya. Iya. Mana sih dia tuh? Kita compare. Itu bahunya gue ambil dari yang Beast-nya itu. Oh, satu lagi mungkin ya. Bagian ininya nih bisa lu skap lagi sih, kayak daging gitu. Habis layarnya sih. Oh, buat detailnya ya? Iya, detailnya. Kayak lu sculpting pakai clay build up, terus di smooth, lu kayak, kayak, sorry ya, gua ngomong gini, kayak sperma kan, kalau sperma kan kayak, nggak, kalau misalnya, kok gambar aja deh.
Misalnya gini nih. Ini sih itu. Ah, Ini kayak lu sculpting lobby kan ah, jadinya kan. iya. Terus smooth lagi, sculpting lobby gitu. Paham kan? Oh, iya, 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 Kalau yang ini kasih masih terlalu polos. ya smooth doang sih. Mm-mm, itu. Oke, oke. Ininya bisa lebih detail sih. Kalau menurut gue ya, mungkin di mata gue. Ininya. Itu udah males banget itu. Kelihatan. Ya itu sih. Hmm, ya well shit is good. Apa sih lu nggak kelarin, nggak dibikin lagi, cuman itu doang gitu loh Apaan? screenshotnya, Yang Zebras-nya ya? sayang gitu. Iya, sayang. Padahal bagus screenshotan Zebras kan sih. Kadang Iya ini gua sih, harusnya ngeliat kasih. layar gua lagi ngeliat Maria Pavlova ke-share nggak? Kesial, kesial. Oke, sorry. Ya lanjut. Harusnya kasih lebih banyak kan view Zebras sih. Mm-mm. Nih kayak gini nih, ini cantik banget nih. Eh, Gitu. Kayak Mike Thompson lah, tau kan? yang orang hitam. Yoi, rasis lo anjing. Belum tentu hitam, Cok. Nah, tolong di-ban. Yes. Ya dia tuh kalau di Facebook ya, mungkin di Facebook sih jatuh lagi. Cuman cakep banget, kelihatan gitu jadi solid. Padahal, ya dia nggak jelas art stationnya. Padahal lebih bagus di Facebook ya. Itulah. Tapi gue masih masih kasih lu lihat dia sih yang iniannya. Mike Thompson. Ya, gue masih kasih lihat sih karena lu maniak Zebras kan. Lihat. Yang mana? Oh, gini-gini aja loh, Chris. Wah, engagementnya Oh, pasti pasti itu, dan orang lihat juga yang udah ngerti. eh oke ya, kasih Nasty satu banget. view. Yoi, gitu. Oh iya, iya, iya. Di Facebooknya. Nanti Venom. Ini block out, by the way. Gelo. Tuh. Iya. Paham sih, lu juga paham. Eh, Venom tuh kayak gimana sih, anjing? Robek bentar, Chris. Jelek banget. Gudeg-gudeg gitu. Ini berapa tahun yang lalu ini? 3 tahun. Hampir 4 tahun sih. Ya ampun. Lihat. Ini apa? Fansnya keren sih, yang ini. Iya, yang detail-detail fansnya. Lumayan. Anatominya tapi proporsi masih kayak gendut gitu anjir, kayak orang bulking. Kayak Eh, gini nih, screenshot gini Chris, sculptingannya gitu. oh iya, iya, iya. Satu tangan semua view gitu. Mm. Jadi kayak lu udah capek-capek gini doang, jir. Sayang. Iya sih, harus banyak kan. Backnya gimana anatominya, terus mungkin tangannya dipotong, lu diputerin nih kayak 360 kayak punyanya yang tadi itu. Harusnya kasih lihat back-nya, padahal gua pengen banyak waktunya di back-nya. Ya, backnya ngaceng anjir anatominya. Back-nya gua render doang sih yang kasih lihat. Hmm. Kurang niat di giniannya, presentasinya punya lu. Sayang. Iya, Ya. Apalagi ya? I think sama resolusi dokumen sih, Chris. Jelek banget. kecil ya. Iya, dimentokin aja. Ini masih kecil sih. Gue cari yang 380 deh. Sekarang tuh gue udah 380, 3840 sama 2160. Oh, Walaupun itu ya lu masih bisa ah. kelihatan kan tuh. Oh iya, iya, iya. Tuh, gitu. Gua biasa berapa ya? 2000-an doang kayaknya. Punya Maria juga sama. Walaupun ininya kecil ya segini kan. Ah, Kalau di zoom tuh bisa bisa nggak hilang gitu. eh, Gitu lah. Ini berapa? Gede sih. kayaknya 2000-an biasanya. Wah, I see. Lagi ya. Udah sih paling.
Lu nanya nggak? Nggak ada ya? Ya udah nggak usah. Enggak. Si Andi yang Nembak balik aja. Thank you Gio, thank you admin. Bilang terima kasih ke admin. Thank you. Oke, paling gitu aja sih Chris.